Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Tatap Muka bersama Arteri Live. Bersama saya Wahyu dan ini Mas Faris sebagai narasumber. Kita pada pagi hari yang cerah ini ingin ngobrol tentang dinamika perkuliahan. Nah, bagi kalian teman-teman yang uh, mahasiswa, baik itu mahasiswa baru, tingkat menengah, tingkat akhir, pasti itu ada problematika atau dinamika yang berbeda-beda ya. Misalnya yang uh, baru masuk kuliah, baru merasakan atmosfer kuliah, mungkin masih happy-happy, yang tingkat menengah udah praktikum, agak turun sedikit energinya, dan yang masuk tingkat akhir apalagi energinya habis, mungkin bukan habis ya, terkuras untuk hal-hal yang stressful kalau tanda kutip, kayak skripsi dan teman-temannya. Sekarang kita balik lagi ke tentang perkuliahan. Mas Faris, mau nanya nih Mas, terkait perkuliahan. Sebenarnya dinamika perkuliahan itu dampaknya itu untuk kesejahteraan, baik itu secara psikologis atau secara fisik itu apakah sangat berpengaruh sekali atau mungkin itu hanya dalam pikiran anak-anak muda aja gitu? Baik ya, bismillah. Jadi begini teman-teman, dinamika perkuliahan itu sebenarnya sudah lama terjadi, bahkan jauh sebelum generasi kami, mungkin generasi teman-teman juga semakin cepat gitu ya. Tapi ada satu hal yang perlu kita sadari bahwa perkuliahan itu satu fase di mana kita mengenyam pendidikan tingkat lanjut, Mas Wahyu. Yang mungkin kalau di SMA kita masih didampingi guru secara langsung ya, ada wali kelas, gitu ya. Kemudian mata pelajarannya terjadwal, rutinitas jam 7 sampai jam 2 ataupun jam 5 ya, ketika yang full day. Tapi begini, yang perlu kita sadari adalah begini, di dalam kuliah itu kita sedang simulasi hidup. Simulasi hidup ke fase yang lebih tinggi. Contoh seperti ini. Tadi kalau di SMA kita cenderung tertata dan ditata. Ditata oleh guru, ditata oleh sekolah. Nah, sementara di kampus itu kita menata sendiri. Ya kan ya. Mungkin untuk semester awal belum kerasa. Ataupun kalau yang sistemnya blok kurang terasa. Menata rutinitas ya. Tetapi begini maksudnya. Ketika kita di usia kuliah, satu posisinya adalah secara usia kita sudah masuk remaja akhir bahkan. Remaja akhir menjelang dewasa awal. Yang mana sebenarnya tanggung jawab secara sosial kita juga berubah. Minat kita juga pasti jauh lebih berkembang. Orientasi kita jadi lebih luas. Nah, dalam perkuliahan itu kemudian kita dihadapkan dengan situasi-situasi seperti itu. Yang mana kita dituntut untuk bisa lebih mengenal diri kita secara utuh, kemudian kita juga harus harus memanajemen diri kita secara utuh. Karena apa? Lagi-lagi tadi bahwa ini simulasi kehidupan. Contoh Mas Wahyu, ketika kita di semester 2, semester 3, terlalu depan. Di awal lah, kita sudah komitmen buat kuliah di satu fakultas, di satu jurusan, di satu kampus tertentu. Kemudian di awal-awal itu kan pasti ada aktivitas tuh. Biasanya orientasi kampus, orientasi fakultas, orientasi jurusan. Dan sebenarnya tidak ada aturan baku bahwa kegiatan itu wajib. Biasanya itu rekomendasi. Iya. Direkomendasikan ikut untuk kita lebih mengenal kampus, lebih mengenal jurusan, lebih mengenal fakultas. Ya kemudian kita bisa pilih mau hadir atau tidak. Ya kan? Poinnya adalah kalau kita hadir, kita bisa mendapatkan informasi-informasi yang lebih lengkap dibandingkan ketika misalnya kita tidak hadir. Dan itu kan satu pilihan. Kalau misalnya kita ikut, kita didampingi oleh senior, kita didampingi oleh panitia untuk mengetahui informasi-informasi di kampus. Kalau misalnya kita tidak ikut, ya otomatis kita ngelongop. Iya, sebenarnya pas masuk ke perkuliahan itu bingung ini siapa karena kan nggak begitu kenal sama teman-teman juga kan. Betul. Meskipun nanti di dalam kelas ketemu.
Tapi informasi-informasi yang sudah didapatkan teman-teman yang hadir ketika masa orientasi, itu kan jadi roaming bahasanya dengan kita. Gitu Gak nyambung lah gitu. Gak nyambung. Ya coba misalnya, simulasi ya teman-teman. Ketika misalnya kita orientasi kampus, nanti dibagi per kelompok, dibagi per grup gitu kan, ada interaksi. Sehingga ketika pertama kali masuk masuk kelas kuliah, udah deket. Dibandingkan dengan orang yang tidak ada di kelompok itu, kan jadi ada jarak lah. Ada jarak. Kok kemarin kamu nggak ikut? Kamu siapa ya? Sementara teman-teman yang lain udah mulai ini punya circle nih. Ada kubu-kubu lah gitu. Iya kan, ada kelompok sendiri. Nah sebenarnya itu, ya kan. Kemudian nanti ketika kita refleksikan di dalam dunia nyata bahwa ya di kehidupan sosial juga begitu kan? Iya. Nek wong Jawa ki serawung. Ngumpul. Guyup gitu kan ya. Misalnya kita tinggal di satu tempat tinggal, entah di desa, entah di kota, entah di perumahan, kan tetap kita harus kenal tuh kiri kanan. Ya kan. Untuk apa? Untuk menjadi satu masyarakat yang bisa bekerja sama, bisa menjaga hubungan baik kan seperti itu. Benar. Itu baru satu penggalan ospek ataupun masa orientasi kampus ya. Itu belum masuk ke perkuliahan. Ibaratnya kalau misalnya di ospek itu kan kita ngelihat bahwa ospek sebagai gerbang untuk kita menuju ke dunia perkuliahan. Iya. Kalau misalnya kita nggak ikut, entah itu ospek universitas atau ospek fakultas, pastinya kalau saya baca itu kita bakal kesulitan untuk mendapatkan circle sesuai dengan kita, dan bahkan mungkin kita merasanya merasa bahwa kita itu teralienisasi gitu ya. Ibaratnya kita kayak terasing di tempat sendiri, padahal itu mereka niatnya tidak seperti itu. Iya. Ya kamu akan mendekati orang yang kamu tahu, kamu kenal. Iya, biasa seperti itu. Secara otomatis kan begitu. Meskipun di awal-awalnya juga apa sih ini gitu kan. Ya pada akhirnya kan ketika ikut masa orientasi, kita memang dilatih. Iya benar. Bahkan terkesan dituntut, tapi sebenarnya itu sedang latihan gitu loh. Kita beradaptasi. Pokoknya kan begitu Mas Wahyu. Terlepas dari kegiatannya apa-apa, saya di luar pasti tiap kampus beda-beda. Iya, tiap kampus, tiap panitia punya konsep yang berbeda. Tapi posisinya adalah kita harus sama-sama pahami ini adalah masa orientasi. Yang kita itu dikenalkan. Ya, kalau ada orang bilang kan biasanya nih, tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kamu menyayangi kampus di awal, menyayangi teman-temanmu. Ya kalau misalnya fase itu kita lewati gitu, kita langkahi bahasanya begitu. Itu sih Mas Wahyu. Benar sih. Jadi mulai dari ospek aja nih teman-teman ya, ibaratnya ada hal yang sangat baik di ospek itu. Jadi ibaratnya kalau misalnya jadi gini Mas, ada beberapa alasan ya, ada beberapa alasan bahwa anak-anak itu malas ikut ospek dalam tanda kutip. Pertama, itu bagi mereka ospek itu hal yang bom waktu pertama. Dan yang kedua, kalau zaman-zaman dulu ospek itu dinilai negatif karena banyak peloncoan, ada marah-marah, bentak seperti itu yang membuat sebagian mahasiswa tuh males, paling ntar aku dimarah-marahin, paling ntar aku dibentak. Jadi ibaratnya males lah tuh ikut ospek gitu. Apakah itu hal yang wajar kalau seandainya mahasiswa itu merasa bahwa tidak ikut ospek itu gimana? Apakah hal yang wajar kalau seandainya kita itu merasa tertekan pada saat ospek karena kita merasa bahwa itu adalah ajang pembulian senior gitu? Oke. Sebenarnya begini teman-teman. Sebenarnya saya nggak setuju kalau misalnya karakternya adalah membuli. Tapi saya yakin bahwa panitia itu punya konsep-konsep tertentu yang dia tuangkan ke dalam satu program, bahkan nanti jadi aktivitas ya. Intinya adalah memberikan tadi simulasi. Coba deh, kira-kira jangankan di ospek, di dunia nyata pun, di usia teman-teman, kita sering nggak sih, ataupun kita pernah nggak sih mendapatkan perilaku yang tidak mengenakan? Oh pasti, sering. Dari dunia nyata ya? Iya, di dunia nyata, tidak mengenakan. Kita diacuhkan, kita disalah-salahin. Itu satu kalau misalnya tadi terkait dengan perpeloncoan. Tapi poinnya bukan di situ, Mas. Poinnya adalah mindset kita itu sampai dapat bahwa di dunia kampus, di dunia kuliah itu banyak hal yang nggak kita duga. Contoh deh misalnya begini.
meskipun kesannya adalah senior yang tadi bentak-bentak itu mencari-cari kesalahan. Tapi kalau Anda tidak melakukan kesalahan, apa dibentak? Enggak sih. Ya kan, biasanya itu kan gini simulasinya ya teman-teman. Anda disuruh bawa perlengkapan yang aneh-aneh. Ya, biasa kayak gitu. Ya kan? Aneh-aneh perlengkapannya ya. Perlengkapannya aneh-aneh. Ya. Entah air yang literannya ganjil lah. Iya. Terus teka-teki barang bawaan lah dan segala macam. Ya, itu kan sudah disampaikan sebelumnya. Kemudian kan bagaimana kita mencari solusi atas tugas tersebut. Problem solving kan. Kemungkinan kita bisa mencari solusinya, kalau enggak kan kita tanya sama teman satu kelompok. Ini kita dimana, bikin. Gitu. Ini bikin di mana gitu biasanya. Paling simpelnya adalah kita beli jadi. Ya. Tapi kan itu kan rangkaian-rangkaian solusi yang kita coba usahakan sebelum hari H. Ya kan. Kemudian tugas-tugas itu kan akan dievaluasi oleh senior nih. Mana bawa ini? Angkat. Ya biasanya gitu kan. Yang nggak bawa, maju ke depan. Baru yang nggak bawa atau yang salah kan yang biasanya dapat treatment khusus gitu. Benar. Ya bukankah seperti itu nanti di dunia kerja ketika Anda tidak memenuhi standar kinerja akan ada reward dan punishment. Ada punishment biasanya begitu ya. Ada hukumannya lah kalau misalnya tidak memenuhi persyaratan standar. Iya betul gitu. Bahkan begini, ketika kamu melamar pekerjaan dan kamu tidak sesuai dengan kualifikasi, ya minimal kan kamu kan nggak diterima. Iya. Benar. Ada standar khusus lah yang diterapkan oleh dunia ini untuk misalnya kita itu bisa berjalan sesuai dengan jalannya gitu. Tapi coba direfleksikan. Ketika misalnya contoh saya janjian sama Mas Wahyu tolong dong kerjain ini. Ada yang nggak sesuai nih? Saya kan marah sama Mas Wahyu. Saya kan komplain loh, Mas Wahyu kemarin saya sudah pesan ini loh. Kenapa nggak ada? Iya. Benar. Ya itu sebenarnya simulasi gitu loh untuk simulasi kehidupan. Iya. Benar sih. Jadi tergantung tadi poinnya adalah Anda mau dievaluasi atau apa mau disimulasikan atau enggak. Iya. Itu pilihan sih. Ya terkait tadi buang-buang waktu. Mas buang-buang waktu itu menurut Mas gimana sih? Kita harus lihat dulu. Buang-buang waktu itu ibaratnya kalau menurut saya ya itu melakukan hal yang ibaratnya itu gak produktif lah. Hal yang sia-sia bagi saya. Ya. Gitu. Dan mungkin sebagian anak-anak baru gitu kerasa bahwa daripada ikut ospek mending saya di rumah aja karena sama aja gitu loh. Waktu yang dijalani juga sama aja. Ya tapi tadi masalah produktivitasnya kan tergantung orientasi kita. Benar. Buang-buang waktu apa sih? Poinnya tadi kalau misalnya buang-buang waktunya adalah seharusnya aku bisa istirahat. Seharusnya aku bisa ngegame. Ya istirahat sama gamemu itu prioritasnya keberapa kan begitu? Kalau misalnya yang diprioritaskan adalah aku harus berinteraksi dengan teman-temanku, aku harus mengenal kampusku jauh lebih dalam agar nanti perkuliahan minimal aku nggak ngangong lah. Ya itu kan tergantung prioritas sebenarnya. Benar. Tidak produktif itu kan tergantung prioritas Anda. Ya pertanyaannya lagi kemudian secara lebih dasar, Anda kuliah buat apa? Ya itu kuliah buat apa? Nah itu yang jadi pertanyaan saya gitu Mas. Ada bahasan baru nih. Kuliah buat apa? Karena gini, biasanya ya, mungkin ada sebagian mahasiswa tuh yang merasa bahwa kuliah itu pilihan dia. Aku masuk ke fakultas ini, jurusan ini, kampus ini, itu adalah pilihanku sendiri. Aku sudah merencanakannya dari awal, bahkan dari tingkat SMA. Aku udah tahu aku mau kemana, kesini. Selesai. Tapi ada beberapa anak itu yang merasa bahwa aku tuh sebenarnya nggak mau di sini gitu. Aku tuh maunya itu di kampus sebelah, aku mungkin fakultas sebelah, atau mungkin jurusan sebelah. Aku tuh ibaratnya ini nih aku karena terpaksa, bisa karena ini pilihan orang tuaku gitu. Bahkan karena nggak ada pilihan. Karena nggak ada pilihan lain gitu. Karena bahkan bisa seperti itu gitu. Oke, kita masuk ke masa kuliah awal. Mungkin semester 1, semester 2 dia merasa bahwa ya udah jalani aja lah. Nah, masuk semester 3 biasanya tuh ada pikiran-pikiran udah setahun kuliah kan kayaknya saya tidak sesuai sama saya deh. Itu gimana caranya untuk menghindari hal tersebut gitu loh. Nah, gini. Kita di luar yang sudah merencanakan ya. Iya, luar bisa merencanakan. Yang tidak merencanakan. Gini teman-teman. Suka tidak suka, mau tidak mau, meskipun Anda tidak merencanakan, Anda sudah komitmen di situ, Mas. Ya, benar. Komitmen itu kemudian ada konsekuensinya. Ya. Minimal begini deh. Oke,
nggak ada pilihan nih, yaudahlah gue kuliah daripada nganggur, dianggap nganggur dengan orang tua, saudara, lingkungan sekitar. Kan komitmen. Kemudian muncul konsekuensi. Konsekuensinya apa? Ingat, ada 2 konsekuensi di dalam mahasiswa. Konsekuensinya diterima oleh orang tua dan diterima oleh mahasiswanya. Orang tua harus bayar, Mas. Benar. Uang masuk, UKT, SPP, fasilitas, kos-kosan, sepeda motor, biaya hidup, laptop segala macam gitu-gitulah. Perangkat penunjang. Begitu kan? Itu konsekuensi yang muncul ketika seseorang individu sudah berkomitmen buat kuliah. Ya kan? Kemudian poinnya adalah ketika dia sudah merasa bahwa ini kayaknya bukan aku di sini, ya segera keluar. Jangan berlama-lama. Benar sih. Soalnya yang saya lihat itu ya, ada beberapa orang itu yang udah jalin dulu aja deh, siapa tahu suka. Ya bisa. Tapi ingat, dicari Mas sukanya. Gitu. Jadi bukan cuma dijalanin aja, tapi dicari sukanya apa. Oh ternyata kuliah di sini menarik juga ya. Oh teman-temannya asik ya. Oh dosennya wah keren-keren. Ya itu kan proses pencarian. Benar. Tapi kalau cuma nggak sesuai sama dia sendiri. Iya setuju. Tapi ingat komitmen awalnya bahwa kamu kuliah. Poinnya adalah tadi mencari yang disukai. Tapi saya juga alhamdulillah begini ngeliat teman-teman di SMA gitu kan ya. Sudah banyak kok sekarang guru-guru BK yang mengarahkan siswanya untuk memprioritaskan minatnya. Ya kalau misalnya posisinya Anda kuliah tidak di grading minat, ya berarti Anda salah berkomitmen. Kan ada pilihan 1, ada pilihan 2, ada pilihan 3 kan. Kalau misalnya Anda kuliah di pilihan yang tidak ada di 3 pilihan ini, ya kamu ngapain? Pertanyaannya kan begitu. Kenapa kamu nyari minatmu tapi kamu nggak malah ke sana gitu. Iya, dengan alasan wah buang-buang waktu, mumpung masih muda dan segala macam. Ya nggak gitu konsepnya. Lebih baik Anda menunda, menggali potensinya lagi, melatih potensinya lagi agar diterima di 3 minat ini kan. Gitu loh. Karena ini energi Mas, kalau saya bilang. Terkait dengan kalau bahasa anak muda sekarang itu apa? Passion ya. Ya itu gitu loh. Kalau kamu kuliah tanpa passion, energinya nggak ada Mas. Energinya dari eksternal mungkin. Dari teman-teman ngeliatin, oh kayaknya kayak gini, gitu. Iya, sementara kan informasi sekarang di media sosial sangat banyak ya. Pokoknya kan begitu. Nah pertanyaannya adalah, dipersiapkan nggak? Bahkan begini, sebelum berkomitmen kita harus mempersiapkan. Setelah berkomitmen, kita harus mempersiapkan konsekuensi-konsekuensi yang muncul. Benar. Itu loh Mas Wahyu. Ya kan? Nah, ini nih yang kadang-kadang lupa. Bahkan saya bilang ini lupa diri. Kenapa? Ketika kita lupa diri, kita akan, kalau bahasanya zolim sama diri kita, dan zolim dengan orang-orang sekitar kita. Contoh misalnya orang tua. Orang tua udah bayarin, udah bayar, betul. Tapi kita malah nggak suka gitu kan. Nggak lanjut gitu. Ya meskipun sebenarnya orang tua nggak ada masalah. Tapi poinnya adalah orang tua harus mulai lagi dari awal di tahun depan. Dan dia pun juga harus mulai dari awal lagi kan. Setuju, gitu. Tapi kalau misalnya ini bisa dikomunikasikan dan ada penerimaan dari dua belah pihak, dalam hal ini mahasiswa dan orang tuanya, ya nggak ada masalah. Tapi poinnya tadi Mas, jangan sampai kita nggak kenal diri kita sebelum masuk kuliah ataupun ketika menjalani kuliah, karena kita akan kehilangan arah. Lanjut lagi adalah ketika misalnya tadi, oh udah jalanin dulu 2 semester Mas. Posisinya 2 semester, kalau masih ada kata jalanin dulu, ya kamu ngapain 2 semester? Mending kalau misalnya 2 semester sudah di 2 semester tersebut sudah merasa tidak cocok, ya mending langsung angkat kaki dari situ. Iya. Bahkan di semester awal pun sudah bisa, maksud saya. Agar tidak bayar UKT dan SPP di semester 2 kan? Langsung cabut aja gitu. Cuma kalau udah semester 3 kan baratnya itu udah masuk ini ya, kalau semester 3 itu kan biasanya itu udah menengah. Masuk tingkat menengah kan. Itu kan ada banyak kegiatan-kegiatan yang akan terjadi. Betul. Praktikum. Iya. Mungkin ada organisasi juga dan segala macam. Bahkan pun tadi Mas, ketika ini Mas sama manajemen diri ya. Ketika semester 2, kita tuh kan sudah sebagian besar milih KRS. Ingat, milih KRS itu adalah hak prerogatif mahasiswa. Benar. Meskipun kamu punya potensi buat konsultasi dengan dosen pembimbing akademik, konsultasi dengan orang tua, konsultasi dengan senior dan segala macam. Tapi keputusan kan di tanganmu. Mau milih kuliah apa? Berdasarkan apa? Nah, kadang-kadang ini jadi masalah. Kita ngambil SKS di semester 2, mata kuliah di semester 2,
Berdasarkan apa? Berdasarkan melihat teman-teman yang lain. Misalnya contoh jatahnya 24 SKS. Oh, teman-teman yang lain 24 SKS, aku ngambil 24 SKS juga. Bukan bercermin dengan diri sendiri. Dengan kemampuan dirinya. Setuju. Benar. Misalnya contoh, kan kamu sudah melewati 1 semester nih. Kan bisa ngevaluasi. Semester 1 itu kan biasanya apa? Kalau misalnya yang umum itu kan bergerak antara 19 sampai 21 SKS. Atau 22 lah. Ya dilihat dong, dengan jumlah SKS segitu, IPK ku segini. Aktivitasku ini. Mengganggu nggak? Benar. Dengan akademikku? Kalau misalnya memang mengganggu, tadi bikin skala prioritas. Gitu loh. Sehingga apa? Ada keputusan untuk mengambil SKS atau mata kuliah di semester depan. Oh, dengan seperti ini, aku ngerasa bahwa kegiatan di luar kampus baik deh. Untuk melatih soft skillku, kemampuan kepemimpinan, komunikasi. Aku juga kayaknya seru nih buat buat kursus bahasa asing dan segala macam. Lah berarti kan kita punya waktu itu kan cuma 24 jam sehari. Ya dikurangi dong ambil SKS-nya. Benar. Biar kegiatan-kegiatan lain itu berjalan dengan lancar juga. Betul, sesuai dengan kapasitas diri. Kalau misalnya kamu ngambil full pun, prioritas-prioritas yang lain tetap bisa jalan dan kamu komit. Ya pasti kan energi pasti keluar, waktu pasti harus dibagi, biaya pasti ada biaya tambahan, pikiran pasti harus diprioritaskan, dialokasikan. Ya nggak ada masalah. Jangan sampai kita tidak bisa memprioritaskan diri, ngambilnya karena ngikut temen, kemudian kita punya orientasi lain sehingga kuliah kita keteteran, aktivitas-aktivitas yang juga nggak maksimal. Karena dia tidak bisa memprioritaskan dirinya sendiri, mau ngambil berapa SKS atau mau kegiatan apa yang diprioritaskan sama dia. Betul, Mas. Contoh misalnya sepele ini, SKS itu seperti manajemen hidup, Mas. Misalnya Mas Wahyu ini minum kopi segelas ini. Kapasitas Mas Wahyu mau menghabiskan kopi segelas ini mungkin setengah jam. Saya bisa 2 jam 3 jam loh. Ya tergantung bagaimana kita manajemennya gitu loh. Iya. Gitu kan ya. Poinnya adalah tadi, gelasnya bisa sama, isinya bisa sama, tapi kapasitas kita dalam menjalaninya berbeda. Ya kan? Wah, nanti aku jadi ini dong. Jadi jadi lebih panjang dong semesternya. Loh, teman-teman nggak melihat skema semester yang ada di kampus. Kan di semester akhir itu kan jadi lebih longgar. Benar. Mata kuliah wajibnya biasanya lebih sedikit yang di betul di akhir-akhir itu kan. Di akhir-akhir kan jadi lebih sedikit. Nah, yang biasanya menjadi sandungan ataupun kendala itu ketika misalnya begini, Mas Wahyu. Pertama, teman-teman tadi belum paham terkait dengan kapasitas manajemen dirinya. Kemudian dia main hajar semuanya. Sementara dia lupa sama kualitasnya. Kapasitas orang beda-beda. Benar. Gitu loh. Bukan untuk dibandingkan. Nah ini, sebenarnya kampus itu bukan untuk kuliah, itu bukan lagi ajang perbandingan loh. Itu tadi jenenge we mahasiswa kan. Kita manajemen diri kita seutuhnya. Kampus hanya sebagai fasilitas, teman-teman sebagai support system. Gitu loh. Misalnya contoh gini. Saya tidak bilang banyak di luar orang bilang teman-teman ambisius. Yang ngambilnya full SKS. Coba deh. Capek nggak sih ketika ketemu semester yang praktikumnya banyak? Capek. Bahkan saya itu dikasih tahu ya sama senior saya dulu ya. Kalau praktikum, kamu jangan ngambil SKS banyak-banyak. Karena praktikum itu menguras waktu. Oh iya? Benar. Kan ada teori di dalam kelas, praktek di lab, bikin laporan, konsul. Revisinya lagi. Ya itu kan simulasi toh, Mas. Sama tadi kan, kayak kopi. Ya kalau misalnya kamu ambisius, oke, nggak ada masalah. Dengan alasan biar cepat lulus. Tapi kan harus konsekuensi. Benar. Harus konsekuensi di situ. Kamu cepat lulus tapi waktumu harus lebih padat dari biasanya. Iya, harus tidak boleh sama dengan orang yang lain. Benar. Ya kan? Pengen cepat lulus, kualitas baik, ya berarti effortmu lebih besar kan? Benar. Energi yang dikuras juga harus lebih banyak. Gitu. Iya. Bahasa detailnya adalah 24 jamnya tinggal dibagi. Benar. Ya kan? Mana yang buat kuliah, mana yang buat diri sendiri, mana yang buat sosial, mana yang buat istirahat. Ya kalau nggak mau dikorbanin itu ya jangan berharap banyak sama semua gitu loh. Ya apalagi kita kan pengennya main.
Benar, apalagi mahasiswa itu biasanya banyak yang pengen dieksplorasi. Sosialnya itu lebih tinggi biasanya, karena ketemu teman baru, ada temannya cocok, ya udah kita nongkrong segala macam gitu. Jadi ibaratnya untuk mendapatkan semua itu agak susah juga kalau kita itu tidak bisa manajemen diri gitu. Iya, tadi saya bilang misalnya contoh, misalnya contoh di semester ini aku pengen ikut satu UKM, aku pengen ikut satu organisasi, terus juga aku pengen kursus keterampilan tertentu lah, satu gitu. Ya, posisinya adalah kalau normalnya dunia kerja itu kan 40 jam seminggu, ya tinggal dibagi kan. Iya. Tinggal dibagi toh. Ya poinnya adalah kalau misalnya memang kita harus mengorbankan salah satu di antaranya, tinggal diprioritaskan. Mengorbankan SKS atau mengorbankan harapan-harapan yang lain. Ya kan, jangan mau diambil semua, maruk lah Mas. Ujung-ujungnya nanti stres sendiri. Ya kan. Dan kehidupan kita juga butuh kombinasi kan. Benar. Ya, biar nggak monoton lah. Nggak cuma kuliah pulang harus ada ketemu teman-teman sosial mungkin, atau mungkin ingin mengasah dirinya, bangun relasi atau ke komunitas, ikut organisasi kampus gitu. Itu kan hal-hal yang baik ya. Karena posisinya begini, mahasiswa itu bukan hanya mendapatkan ilmu di dalam kelas, di luar kelas, di interaksi, di jejaring. Pertanyaannya kemudian kan, dengan masa kuliah ini seefektif dan seefisien apa harapan-harapan ini terwujud kan begitu. Benar. Yang bisa dimanfaatkan cuma waktu, Mas. Benar. Ya toh. Ya, karena mahasiswa itu, anak muda itu biasanya yang dimilikinya tuh hanya dua biasanya, waktu dan tenaga. Uang kan nggak ada, ya berarti kan kita harus korbankan waktu dan tenaga. Untuk uang kan kita masih disupport orang tua. Mungkin ada juga teman-teman yang lain yang sudah bekerja, sudah punya penghasilan sendiri, kemudian baru memilih untuk kuliah, itu ada juga. Tapi sebagian besar itu adalah masih support orang tua untuk tren saat ini. Itu kan ya. Nah, itu poinnya Mas. Jadi ini simulasi Mas. Contoh lah misalnya begini, ketika nanti misalnya di dunia kerja Anda punya seabrek tugas, kan nggak mungkin semuanya dihadapin kan langsung. Iya. Harus lihat prioritasnya, ada skala prioritas tugas mana yang lebih urgent. Betul. Yang dikerjakan. Bahkan pun ketika misalnya Anda bekerja, kemudian mohon maaf ada keluarga ataupun ada tetangga yang meninggal, Anda kan tetap harus punya tanggung jawab sosial. Iya, benar. Harus melayat juga segala macam gitu. Problem solving kan di situ. Masuk itu. Tugasnya dialihkan, ditunda atau dirapel. Iya. Ya kan? Untuk ibaratnya untuk mengejar hal yang lain juga gitu. Betul. Nah, itu maksud saya Mas Wahyu. Jadi sebenarnya kuliah itu simulasi kehidupan. Benar. Simulasi kehidupan. Nah, ini yang lupa. Bahwa banyak teman-teman di sana bahwa ya kuliah untuk mempersiapkan masa depanku agar lebih baik. Betul. Iya. Tapi ini simulasi loh. Iya. Harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Iya, karena posisinya adalah misalnya begini. Anda gagal di satu mata kuliah, Anda bisa ngulang semester depan. Iya, benar. Tapi kalau di hidup udah gagal, orang tidak ada kesempatan kedua biasanya. Nah, maksudnya begitu Mas Wahyu. Sehingga kita harus sadar kapasitas diri kita. Gitu. Misal ke praktikum. Praktikum itu bagi teman-teman yang saintis itu luar biasa loh. Iya. Ya kan ya? Yang ilmu eksak itu kan luar biasa banget. Mereka harus teliti, harus detail. Iya. Bagi teknik kan. Errornya tuh seminimal mungkin gitu. Iya, betul gitu loh. Bahkan meskipun sekarang ada teknologi simulasi dan segala macam, ya tadi ini tuh merepresentasikan kita di dunia kerja, di dunia nyata nantinya. Benar. Bahwa ini adalah sarana belajar. Anda masih dapat bimbingan dari asisten praktikum. Masih dapat bimbingan dari dosen. Di dunia nyata. Belum tentu Anda mencari mentor. Benar. Ya kan? Kadang-kadang kita harus mengandalkan diri sendiri biasanya kalau Jadi ini sarana belajar yang kalau saya bilang habisinlah jatah belajarnya di situ gitu loh. Jangan nanti menyesal. Misalnya contoh, Anda manajemen diri di semester awal untuk memilih SKS belum pernah mendapatkan resiko yang besar. Ketika magang, Mas, kagok, Mas. Benar. Sekarang kan ada kurikulum magang ya. Iya. Anda nggak pernah terbentur. Anda tidak pernah kecewa. Anda nggak pernah merevisi target-target Anda yang mungkin selama ini udahlah berjalan. Ketika magang Mas, itu simulasi kerja habis Mas. Iya.
syukur kalau misalnya dapat perusahaan magang yang udahlah well aja lah. Tapi kalau misalnya ada perusahaan magang yang strict, yang kamu juga dibayar, itu bisa lebih strict tuh. Oh, itu lebih strict. Kalau kita magang dibayar itu biasanya lebih tinggi standarnya diminta. Iya. Nah, tadi kebentur tuh. Akan kaget. Sementara yang harus kita sadari tadi, ini kan semester 1, 2, 3, 4. Ini kan simulasi. Ditolak, diacuhkan, tidak dihargai. Ya itu dinamika hidup kan. Benar. Simulasi keduanya adalah magang. Itu ibaratnya terjun ke dunia nyatanya juga kalian. Iya. Belajar sambil terjun ke dunia nyata. Betul, belajar sambil terjun ke dunia nyata. Tahap ketiganya apa? KKN. Anda sosial. Pastikan bahwa ilmu Anda itu bermanfaat praktis di masyarakat. Anda nggak pernah interaksi dengan orang, ketemu sama warga yang di daerah asing, Anda kagok, Mas. Iya, bisa kayak gitu. Mas. Sementara kita tuh punya tanggung jawab edukasi, punya tanggung jawab pendidikan bahwa mengajari orang dengan ilmu yang kita sedang pelajari. Benar. Ya kan? Anda nggak bisa. Misalnya contoh Anda mahasiswa jurusan apa misalnya? Teknik lah misalnya. Teknik misalnya. Sipil gitu. Teknik sipil. Anda kan nggak bisa ngajarin kurva S, Mas. Karena ya masyarakat susah. Gitu loh. Tapi Anda bisa mengajarkan, Pak, ini baiknya seperti ini. Ataupun bahasanya adalah dengan cara bertanya, Pak, kalau misalnya begitu, nanti efeknya gimana? Ketika kita posisinya mahasiswa dengan warga yang notabene usianya jauh lebih tua, sebenarnya memberitahunya itu dengan cara bertanya. Ini kan skill, komunikasi. Soft skill komunikasi. Soft skill kan, komunikasi. Jadi bukan memberitahu itu bukan terus direct. Memberitahu yang paling baik untuk orang yang lebih tua itu dengan cara bertanya. Benar. Ya tua umurnya, pengalamannya lebih tua. Bahkan pun kadang-kadang kita menemukan fakta-fakta yang mind blowing gitu loh di tempat itu. Tapi bagaimana kita memahami ini sebagai sebuah pelajaran? Benar. Bukan sebagai sebuah kesenjangan. Iya. Ya kan? Benar. Seharusnya gini, Pak. Nggak bisa berdebat, diusir kamu. Nggak bisa. Yang namanya KKN itu kita harus menghormati warga setempat juga gitu. Walaupun kita mungkin secara keilmuan kita lebih tinggi. Secara keilmuan, tapi kan secara pengalaman, secara skill itu kan biasanya hal-hal seperti itu yang di dunia nyata itu kita belum memiliki gitu loh untuk mahasiswa gitu. Nah sebenarnya itu simulasinya kan di situ. Anda akan sulit untuk studi KKN ketika apa? Misalnya contoh saat ini. Kan Anda ngekos. Ada lingkungan kos-kosan. Yang notabene mahasiswa itu kan dari berbagai daerah. Kalau Anda nggak berinteraksi, Anda kan tidak paham perbedaan karakter di antara mahasiswa yang ada. Sama ibu-ibu kantin di depan, mamang-mamang burjo di depan. Ada interaksi yang bisa dibangun. Itu simulasi juga, Mas. Ketika ada KKN. KKN dinilai. Benar. Di feedback. Tapi kalau Anda makan ke burjo depan sambil ngobrol-ngobrol kan nggak ada. Tapi itu sarana latihan. Benar. Dan juga kalau KKN itu kan selain penilaian dari dosen ada penilaian dari warganya juga kan. Makanya itu kan. Tapi simulasi KKN, latihan KKN itu kan ketika kita hidupan sehari-hari di luar jam kampus kan. Nongkrong, main, beli makan. Ya kan? Ya toh. Jadi sebenarnya itu simulasi, Mas. Kehidupan mahasiswa itu simulasinya bukan hanya di dalam kampus tapi di luar kampus juga. Mungkin ada yang laju juga. Ya perjalanan kita misalnya naik bus, naik kereta, itu kan simulasi. Contoh misalnya Anda sehari mobilitas lewat pakai kereta lah misalnya 2 jam PP. Pertanyaannya kemudian, berapa orang yang Anda ajak interaksi selama 1 semester dengan tiap harinya Anda PP 2 jam? Biasanya seharusnya banyak dong. Iya. Karena kan juga menuju stasiun kereta segala macam itu kan kita interaksi sama orang lain gitu. Iya kan? Gitu loh. Benar sih. Nah, itu teman-teman. Terkait bagaimana pola kehidupan itu bisa kita di perkuliahan. Nah, sekarang biasanya nih kita udah mau habis main awal kuliah, praktikum, KKN, magang segala macam. Nah, ini kita ketemu raja terakhirnya. Hal yang bikin mahasiswa itu banyak yang stres. Banyak banget. Bahkan beberapa orang itu malah mengacukannya. Yaitu skripsi, Mas. Gimana ibaratnya gini? Kan skripsi itu
semua hal yang kita dapatkan di perkuliahan, mulai dari ospek sampai kita magang itu kan keluar semua di situ. Tapi benar kan? Iya. Jadi tuh masterpiece-nya itu adalah skripsi. Iya. Skripsi ini adalah salah satu evaluasi terakhir yang dimana Anda sebenarnya sudah latihan sebelumnya. Iya, benar. Ya kan? Iya, membuat laporan, tugas kelompok, interaksi dengan orang, presentasi, mengambil data, menganalisa data. Iya, itu semuanya itu udah dipelajari dari awal. Nah, kemudian kan pertanyaannya begini. Kenapa sih stres? Pertanyaan begini. Mindsetnya tadi bahwa kita ini hidup dalam sebuah simulasi di dunia. Iya. Dan kampus itu memfasilitasi kita dari dari ospek, dari orientasi, semester 1, semester 2, semester 3, yang sebenarnya di dalam semester-semester itu sudah ada keterampilan-keterampilan ataupun wawasan-wawasan yang ditanamkan oleh pihak kampus, oleh dosen. Itu untuk menunjang kita dalam skripsi. Iya. Pertanyaannya adalah, kenapa bikin skripsi itu bikin stres? Evaluasi dong belakangnya. Iya. Anda totalitas nggak di semester sebelumnya? Ada hal-hal yang ibaratnya dia kurang pelajari di semester sebelumnya. Bukan hanya kurang dipelajari, kurang dipahami. Oke. Ya, mending sedikit tapi paham. Daripada banyak tapi ya cuma lewat doang gitu. Maksud saya begitu, Mas Wahyu. Dan sebenarnya skripsi ini pola pikir, Mas. Ya kan? Muncul dari apa sih skripsi itu? Dari keresahan. Iya. Coba. Keresahan itu setiap orang kan beda-beda. Iya, benar. Pertanyaannya, Anda kenal nggak sama keresahan diri Anda sendiri? Ada suatu hal yang diteliti nggak gitu. Yang dia lihat di kehidupannya dia. Gitu. Mungkin dari sisi positifnya misalnya, bukan keresahan. Minat Anda, minat kamu apa sih di bidang kuliahmu, misalnya jurusan teknik lingkungan lah. Ya. Oh, aku tertarik nih sama pengelolaan sampah. Ya. Sesuai sama apa jurusannya dia. Iya, gitu loh. Dan ini kan posisinya adalah passion. Kalau kita bilang tadi passion, minat ini kan passion. Apa sih yang kamu sukai? Apa sih passion kamu? Mungkin dari konteks negatifnya adalah apa sih yang menjadi keresahanmu? Iya. Kalau kita resah, kalau kita passion, itu kan ada dorongan energi kita untuk mengetahuinya lebih dalam. Iya. Pasti. Ya kan? Pengen tahu nih kenapa ini bisa menjadi hal yang sangat meresahkan gitu loh. Iya. Apa yang aku minati di sini? Kalau kamu sudah resah, Mas, kita tuh kan pasti akan mencari tahu jawaban atas keresahan kita. Iya. Makanya skripsi itu didasari oleh apa? Oleh hipotesa. Benar. Kalau A seharusnya B, bisa jadi B gitu. Benar. Dari pertanyaan kan? Iya. Hipotesa. Itu. Tapi tadi munculnya dari keresahan. Misalnya contoh misalnya, aku tertarik sama sampah, pengelolaan sampah. Hipotesanya apa? Apakah melakukan pengelolaan sampah itu bermanfaat? Sesimpel itu. Iya. Ya kan? Misalnya contoh, aku komunikasi. Ya kan? Apakah komunikasi asertif di lingkungan perusahaan itu baik? Iya. Itu hipotesanya. Nah, kemudian nanti kan muncul tuh, ada metode, ada kerangka berpikir dan segala macam. Tapi diawali kan dengan hipotesa dulu. Benar. Hipotesa itu pastikan sesuai dengan minat. Iya. Sesuaikan dengan minat agar menjadi energi. Benar. Saya punya satu rumusan menarik nih, namanya script suite. Oke. Script suite. Ya. Bukan script sheet ya. Itu yang positif biasanya. Loh, tadi gini Mas, kalau kita mindset kita adalah skripsi ini adalah simulasi, seharusnya simulasi terbaik yang kita lalui. Iya. Kalau misalnya ada teman-teman yang script sheet, ya berarti simulasi terburuk. Iya. Dia nggak paham dengan apa yang dia lakukan gitu. Betul. Nah, poinnya begini. Ada 3 rumusan plus 1, 3+1 yang saya coba elaborasi, bahwa yang pertama adalah dalam menulis skripsi, dalam menulis proposal. Sekarang ada proposal nih. Iya. Kalau dulu kita apa sih metopel, metode penelitian. Ada TPS lah. Teknik skripsi. Teknik penulisan skripsi. Yang pertama adalah temukan passion, minat. Ini dulu. Dengan cara apa? Dengan cara merefleksikan diri. Oke. Minatnya dulu. Ya, temukan minatnya dulu dengan cara merefleksikan diri. Iya, refleksikan diri.
Kalau nggak keresahan, tapi saya lebih rekomendasikan untuk minat, untuk passion. Dunia apa sih, bidang apa sih, topik apa sih, pengalaman apa sih yang terkait dengan skripsi itu. Yang kedua adalah temukan skill. Dievaluasi dari apa? Dari semester-semester sebelumnya. Kamu lebih ngelotok mana, lebih paham mana? Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, eksperimen, metadata. Makanya banyak lah metode penelitian tersebut. Ya kan, itu kan skill. Ya. Kenapa? Ya skill ini kan jadi alat, jadi perangkat untuk menunjang minat kita ke sana. Iya kan. Nah, yang ini nih evaluasinya gampang kan? Buka KRS aja. Iya. Nongol tuh. Jadi kan bisa lihat dari mata kuliah pelajari. Ya itu maksud saya begitu. Yang terakhir, kombinasi yang ketiga adalah kesempatan, opportunity. Oke. Kenapa saya bilang opportunity? Bisa jadi kan skripsi kita penelitian payung. Ya. Yang which is itu kita punya partner. Ya, partner, dan ada satu tema besarnya itu yang bisa membantu kita nyari judul-judul yang diinginkan gitu. Paham ya? Benar. Kemudian opportunity atau kesempatan yang selanjutnya adalah bisa aja kan penelitian kita itu adalah project bersama dosen. Bisa sekali. Dan kalau saya bisa bersama dosen itu malah lebih enak. Ada yang bantuin secara teori ya, secara akademis ya. Minimal ada yang nge-push. Ayo terus. Lo ya kan? Benar kan? Benar toh? Karena intermezzo aja ada beberapa mahasiswa itu yang mengeluhkan dosen biasanya, Mas. Dosen yang hilang, dosen yang nggak bisa ada waktunya gitu. Nggak usah ngomongin itu. Dosennya. Yang ini dulu, dua ini dulu. Ya. Dosen itu masih poin ketiga. Poin pertama dan poin keduanya dulu. Iya. Minat sama skill ya? Minat sama skill. Nah, ini dikombinasikan. Contohnya, 3 kombinasi ini hasilnya lucu-lucu, Mas. Iya. Bukan lucu-lucu ya, menarik. Contoh, kamu punya passion. Kamu punya skill. Iya. Tapi nggak punya kesempatan. Kebetulannya nggak ada, oke. Hasilnya apa? Hasilnya ya situ aja gitu loh. Enggak. Apa? Hasilnya adalah perfeksionis. Oke. Ya karena dia nyari kesempatan sendiri. Biasanya gitu. Jadi perfeksionis. Dan itu nggak salah. Iya. Tapi biasanya skripsi yang perfeksionis jadinya lama biasanya. Tapi ada juga yang cepat. Ya. Benar ya? Kamu punya passion. Kamu punya kesempatan. Tapi nggak punya skill. Jadinya apa, Mas? Punya passion, punya kesempatan, tapi nggak punya skill. Ya jadinya ya nggak jalan skripsinya. Iya. Bahkan bisa dikatakan mimpi, karena dia nggak punya skill untuk melakukannya. Dia cuma aku minatnya di sini, aku punya dosen yang kayak gini, oke. Tapi aku nggak punya skill untuk menulis laporan segala macam, itu jadi bingung. Iya. Dan biasanya dia butuh waktu yang lama. Benar. Karena harus mempelajari skill. Iya. Mengulang lah bahasa gitu. Benar. Ya kan? Baik itu dipelajari dari teman ataupun dia melihat mata kuliah yang dulunya gitu. Iya. Maksud saya begitu. Iya. Jadi 2 kombinasi itu. Kalau kamu punya passion, kamu punya kesempatan tapi nggak punya skill, biasanya lama. Dan biasanya kesempatannya akan hilang. Ya dong. Iya. Karena kelamaan biasanya. Ya, kelamaan ataupun mungkin udah diburu-buru, di reject. Harus nyari kesempatan sendiri atau mungkin pindah dosen atau segala macam. Dosennya udah males gitu biasanya. Ya kan. Nah, kemudian kamu punya skill, kamu punya kesempatan, tapi nggak punya passion. Ya jadinya nggak menikmati proses skripsinya. Itu boring, Mas. Iya, boring, bosankan. Ya aku nggak tahu minatnya apa, nggak hanya melihat ibaratnya kamu punya skill, ada kesempatan. Ya udah ikut proyek dosen, udah selesai aja. Iya, cuma kan tidak ada hal yang jadi minat kita gitu loh. Iya. Bosankan pasti. Tapi ada mahasiswa yang bergerak di bidang ini yang aku pengen cepat lulus. Ini ada apa namanya? Ada proyekan dosen target terbitin jurnal. Aku punya keahlian udah. Ya, dia fokus ke targetnya dosen aja, bukan targetnya diri sendiri. Iya, benar. Baik, Mas. Nggak salah. Tapi ya boring banget gitu loh. Nah, yang baik itu script suite tadi itu kombinasi antara passion, skill dan kesempatannya. Benar. Ya kalau tiga-tiganya itu udah dapat ya, itu ibaratnya skripsinya itu jadinya mahakarya dia sendiri gitu. Jadi mahakarya, jadi portofolio. Jadi portofolio.
Nah, ini juga yang menjadi kesempatan. Karena begini deh teman-teman, coba. Teman-teman fresh graduate, lulus, benar. Mau ngelamar kerja, secara administrasi diterima, wawancara, yang ditanyain apa sih? Saya wawancara. Project besar kan? Minat ya, project besarmu apa? Kamu pernah ngapain aja selama kamu kuliah? Biasa kamu sedikit ya. Project apa aja yang udah dilakukan? Terus dulu skripsimu tentang apa biasanya kayak gitu tanya. Iya kan, maksud saya begitu kan. Ketika kita totalitas dalam menulis skripsi, kita kan jawab pertanyaan itu kan enak. Iya. Oh saya ngelakuin ini. Terutama untuk yang sains ya. Iya. Misalnya MIPA gitu. Skripsimu apa? Gini. Misal contoh farmasi, analisa ataupun apalah. Iya. Gitu. Eksperimen lah. Eksperimen obat herbal gitu terkait efektivitas obat herbal. Kandungan ini terhadap ini gitu ya. Iya. Jadi enak gitu loh pada saat kita harus menjelasin ke orang lain karena kita udah minat situ. Orang farmasi Mas. Kan ke industri farmasi kan daftarnya. Pasti kamu ke bank. Bisa jadi. Tapi posisinya adalah kita kan akan mengalir begitu saja menjelaskan proses perwujudan mahakarya skripsi ini gitu. Karena sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Iya gitu loh. Dan interviewernya juga seneng gitu loh karena kita akan cerita secara runtut. Dan skripsi itu membentuk pola pikir. Nah, pertanyaannya kemudian, Mas, apakah dengan skema script suite ini bisa lancar proses penulisan skripsinya? Bisa. Tapi ada plusnya. Ada plus M. Oke. Apa itu? Plus manajemen. Oke. Manajemen diri, manajemen waktu, manajemen segala macam. Saya mengangkatnya menjadi manajemen diri. Manajemen diri, oke. Karena kalau manajemen diri itu waktu ada di dalamnya. Oh ya. Coba deh Mas. Manajemen diri itu menurut Mas gimana sih? Manajemen diri, kalau menurut saya ya manajemen diri itu adalah sebuah skill yang kita itu melakukan sesuatu dengan tahu kapasitas diri kita seperti apa. Menarik tuh. Menarik kan? Terus coba manajemen diri dalam skripsi kira-kira apa Mas? Manajemen diri dalam skripsi, wah agak sulit ya. Saya udah lupa soalnya ngapain. Loh, mungkin secara konsep enggak? Iya. Kita nggak ingat. Tapi coba secara habit, secara aktivitas. Secara habit dulu, misalnya kalau saya ya dulu ya, pada saat saya skripsi itu saya meluangkan waktu itu 3 jam sehari untuk menulis skripsi. Ya. 3 jam sehari menulis skripsi itu udah ibaratnya ya tuh 3 jam aja gitu. Sisanya entah itu saya nyari jurnal apa nyari apa segala macam gitu. Atau mungkin waktu santai, waktu main gitu. Ya. Betul. Jadi sebenarnya manajemen diri itu lagi-lagi ke konsep yang awal bahwa ini adalah simulasi. Benar. Skripsi itu adalah simulasi. Anda bekerja di Indonesia itu normalnya bergerak antara 8 jam sampai 12 jam sehari, 40 sampai 50 jam sepekan. Tinggal gunakan itu sebagai simulasi dalam skripsi. Iya. Mau tidak mau, suka tidak suka. Kalau Mas Wahyu tadi 3 jam plus cari jurnal. Iya. Gunakan itu. Kalau misalnya mengikuti proses kerja di Indonesia, lebih baik mengalokasikan waktu 8 jam sampai 12 jam sehari dalam menulis skripsi. Yeah. Contoh misalnya, dibagi waktunya. Habis subuh misalnya 2 jam, nanti menjelang jam makan siang 2 jam, sore 2 jam, sore 2 jam, siang setelah makan siang 2 jam, berarti 4 jam siang ya. Ini kan berarti udah 6 jam. Nanti sore 2 jam lagi, malam 2 jam. Posisinya adalah ini melatih kita untuk siap beraktivitas di dunia kerja. Ini itu terkait dengan manajemen waktu. Gitu loh. Dan ini saya dapatkan dari dosen saya bahwa posisinya adalah kamu itu akan bekerja, bahkan berwirausaha sekalipun. Ya poinnya adalah ada waktu yang harus kamu alokasikan agar produktif. Sebagai penyedia jasa, pekerja, penyedia produk, kan 8 jam sehari. Iya. Untuk waktu kerjanya. Nah, ya udah posisinya kita simulasikan ketika bikin skripsi aja. Iya. Gitu loh. Kita sama-sama 24 jam kan sehari. 8 jam itu kan berarti sepertiga hidup. Sepertiga hari. Ya kan? Bahkan sepertiga hidup kita. Iya. Ketika kita sudah terbiasa, sudah mensimulasikan, kita nggak kaget, Mas.
Ya, terbiasa untuk kerja 8 jam. Iya. Perkara Mas susah nyari inspirasi dan segala macam, nggak apa-apa. 8 jamnya dulu penuhi. Ya. Kuantitasnya dulu penuhi, baru kualitas. Itu yang saya lakukan. 8 jam tuh pernah Mas bengong. Cuman bolak-balik jurnal, cari jurnal dan segala macam, bahkan tidak ada satu kalimat yang tertulis. Tapi begitulah simulasi di dunia kerja. Kadang-kadang kita burn out. Iya, karena kita bingung harus ngapain biasanya. Iya, kadang-kadang kita stuck, stres dan stuck biasanya. Ya kan. Nah, tapi poinnya adalah itu adalah simulasi hidup kita. Nah, kemudian di balik itu semua, kita harus menjaga performa tubuh kita. Manajemen diri, salah satunya adalah juga manajemen kesehatan. Jangan lupakan aktivitas fisik, suplai nutrisi. Ya kan, stretching dulu, kayak kadang-kadang kita di depan laptop nih, ataupun nge-lab lah bahasanya begitu kan ya. Stretching, pemanasan. Gitu loh. Jangan lupa suplemennya. Ya kan? Biar nggak tumbang lah tengah jalan gitu. Jadi manajemen diri yang saya maksud pertama tadi adalah manajemen waktu, yang kedua adalah manajemen kesehatan fisik, yang kedua adalah manajemen kesehatan mental. Anda butuh main, Anda butuh healing, Anda butuh interaksi sosial. Ya kan? Benar. Nah itu kadang-kadang yang bikin stres, yang bikin mahasiswa banyak stres itu ya karena merasa bahwa interaksi sosialnya kurang karena dia harus ngejar skripsinya selesai. Loh sekarang begini, saya setuju skripsi harus selesai. Tapi tadi kita sama-sama punya waktu 24 jam sehari kan? Iya. Kan tinggal dibagi, dialokasikan. Kalau Anda nggak pernah mengalokasikan, ya nggak akan pernah tercapai. Jadi sok sibuk, nggak ada prioritas. Nggak ada waktu untuk main lah jadinya kedua gitu. Sementara main itu adalah kebutuhan. Dalam kondisi ini ya. Gitu loh. Buat merefresh kembali otak kita. Gitu. Betul, maksud saya begitu. Jadi posisinya adalah manajemen waktu itu kita harus tahu benar-benar prioritas kita apa. Top priority-nya apa, second priority-nya apa, third priority-nya apa, yang tidak diprioritaskan apa. Gitu loh. Terus kemudian tadi manajemen kesehatan, olahraga, suplai nutrisi, jangan kurang minum. Makanya harus bergizi. Bergizi, iya betul itu. Kemudian tadi terkait dengan kesehatan mental, jangan lupa main, nge-game boleh, tapi diprioritaskan. Harapannya manajemen waktu sudah selesai, fisik sudah selesai, baru ada refreshing nih di sini. Benar. Ya kan, aktivitasnya itu. Misalnya contoh begini, kalau dulu saya diajarin orang tua saya, kalau kamu capek belajar, push up 15 menit. Untuk refresh tubuh. Iya gitu loh. Itu loh. Ini manajemen kesehatan. Yang ketiga adalah manajemen pikiran. Manajemen pikiran, oke. Manajemen pikiran misalnya gini, contoh. Tetap selingi misalnya baca buku, baca berita. Yang nggak bikin stres ya, yang nggak mengalihkan perhatian. Misalnya contoh, baca novel. Kamu sering bisa baca novel, ya baca novel. Pikiran tuh. Tetap posisinya adalah kita pindah aktivitas, tapi otak kita tetap bekerja. Dikerjakan. Bukan loss ya. Iya. Ya tahu tiba-tiba skripsi ngapain bengong. Iya jangan bengong gitu. Maksudnya, buka berita kayak ini. Siapa itu? Jawab kuis teka-teki. Oh ya, dulu ada kuis Parampa. Gitu. Yang berasa otak lah. Iya, ini begitu gitu loh. Berasa otak. Paham ya maksud saya ya? Jadi tadi passion, kemudian minat, skill sama opportunity dikombinasikan dengan manajemen diri. Manajemen diri di dalamnya ada manajemen waktu, manajemen kesehatan, pikiran, mental, pikiran. Mas, aku tuh udah coba, tapi aku nggak punya circle, aku nggak punya teman-teman yang support nih. Support sistemnya dalam teman-teman sebayanya kurang mungkin gitu ya. Ya pertanyaannya, Anda mengharapkan satu circle untuk banyak kepentingan itu mustahil. Ya. Biasanya banyak circle. Circle belajar beda, circle mainnya beda. Biasa kayak gitu. Simulasinya kan ketika kuliah, Mas. Iya, benar. Setuju nggak? Ya pada saat kuliah kan kita bisa lihat tuh, nih 3 orang ini senang main dan aku sedang main, aku juga kesana. 3 orang ini sedang belajar, aku pengen belajar juga, aku kesana. Jadi ibaratnya ada beda-beda circle-nya. Iya, bukan berarti kita punya banyak muka, tapi memang kita butuh kan. Misalnya contoh, aku sedang olahraga misalnya. Oh, ini ada circle main futsal. Ini ada circle main badminton. Ini ada circle jogging. Kan nggak mesti sama orangnya. Iya. Contoh kalau misalnya yang kegiatan umum di kampus ya,
ini ada circle kelas, ada circle UKM, ada circle organisasi. Ya, itu pasti beda-beda itu. Iya dong. Iya, nggak mungkin semua ada orang itu ikut semuanya kan, nggak mungkin. Mungkin ada beberapa. Ada beberapa, cuma kan pasti kan sebagian besar tuh beda-beda orangnya. Gitu. Maksud saya itu. Kemudian Anda berharap bahwa ketika skripsi Anda menemukan circle yang sama. Ya enggak, karena orientasinya beda-beda. Benar. Gitu loh. Iya. Orientasinya beda-beda. Ada yang mungkin semester ini udah ngambil skripsi, ada yang belum. Iya, ada yang masih ngulang kuliah mungkin. Betul. Gitu kan ya? Iya. Ada yang dia punya manajemen waktunya. Kalau misalnya aku ngerjain skripsi ketika gelap. Ya, harus malam. Sementara Anda harus misalnya siang. Kan nggak ketemu. Iya. Ya poinnya adalah Anda mencari tadi mensimulasikan. Yang ini simulasi di mana nanti ketika Anda bekerja Anda harus mencari partner yang produktif. Ya. Yang sesuai dengan keinginan kita mau seperti apa. Betul. Partnernya gitu loh. Dan misalnya nggak gadok kan, misalnya contoh, aku ada jadwal nih ngafe sambil nugas. Jam sekian sampai jam sekian. Oh ternyata selisihan. Tapi kan ketika di waktunya berpapasan udah. Bisa juga janjian mungkin kan misalnya. Iya, maksud saya begitu. Yuk kerjaan bareng yuk, skripsi yuk gitu. Di mana yuk sambil ngafe, ada coffee shop baru nih. Iya. Yuk nugas di sana yuk, skripsi bareng di sana yuk. Itu biasanya lebih enak untuk bersosialisasinya di situ. Gitu. Iya. Lebih santai kan. Ada yang lebih santai. Tapi kalau misalnya contoh Anda di circle ngegame, bawa laptop ngerjain skripsi, Anda ke distract. Ya bisa. Pasti ikutan ngegame biasanya. Iya. Jadi sebenarnya ketika misalnya contoh ada yang mengeluhkan bahwa kalau udah skripsi sendiri-sendiri Mas, ya karena sama-sama nggak mau nyari circle-nya. Iya. Gitu loh. Bahkan pun ketika ketemu sama circle yang sama-sama nugas, sama-sama skripsi, kan pace-nya beda. Benar. Ada yang pace-nya cepat, ada yang lambat, ada yang santai aja. Oh iya benar, setuju. Saya pernah ngalamin tuh lagi nugas bareng-bareng dari awal pengolahan data bareng-bareng. Bimbingannya memang beda ya. Ya beda. Tahu udah ujian duluan. Saya stres enggak, bodo amat. Iya. Karena emang pace-nya beda-beda. Iya, pace-nya beda-beda. Nah, itu maksudnya di sini mencari circle itu ya enggak mesti barengan tapi sefrekuensi. Iya. Lu sampai mana? Lu sampai mana? Lu sampai mana? Gua stuck nih di bab 3, ada ide enggak kira-kira gimana ini gitu. Maksud saya begitu. Ada kesempatan untuk bertanya kepada orang lain. Ini kan simulasi hidup. Poinnya adalah coba kita maknai bersama-sama bahwa kalau ada yang bilang bahwa kuliah itu membuat masa depanmu jauh lebih baik ketika kamu tahu cara menjalaninya. Ya, benar. Jangan sampai kamu kuliah hanya untuk mendapatkan ijazah. Ijazah itu adalah bukti bahwa kamu pernah kuliah. Perkara pinter bodoh itu beda cerita. Tapi ketika kamu paham bagaimana kuliah yang sebenarnya, bagaimana memaknai proses dari A sampai Z-nya, bagaimana memaknai proses belajarnya, proses gagalnya, proses bahagianya, terharunya. Nah, inilah sebenarnya kamu bakal cemerlang, Mas. Ya kan? Ya, inti kuliah itu di situ gitu. Iya. Tidak cuma sekedar nyari ijazah ataupun tidak hanya sekedar aku ingin kuliah. Nah. Iya, dan kuliah itu buat kamu, bukan buat ajang pembuktian gitu loh. Ada proses yang dijalanin dan itu sangat bermakna sekali waktu kuliah itu. Stres itu karena kamu nggak kenal dirimu. Stres itu kamu nggak tahu tujuanmu. Stres itu karena kamu nggak tahu potensimu. Gitu. Stres akademik itu ya gara-gara itu. Dari awal sudah salah langkah. Sampai sini malah lebih tersesat lagi jalannya gitu. Iya. Fenomena salah jurusan lah. Iya. Salah jurusan kok udah di skripsi, udah semester akhir. Lu ngapain lu? Itu mau drill buang-buang waktu di situ biasanya. Dia aja nggak komit, udah. Iya. Gitu loh. Ketika Anda sudah mendedikasikan diri, maaf pamit, aku mau kuliah. Wah, itu muncul kewajiban juga. Iya. Ada komitmen, ada kewajiban dan ada harapan orang tua di situ. Iya. Setuju. Harapannya sebenarnya bukan buat orang tuanya, buat dirinya. Ya, mudah-mudahan dengan kuliah ini kamu jadi lebih baik. Iya, benar. Karena ada proses, ada dinamika. Iya. Nah, tapi ini nih yang kadang-kadang kuliah karena disuruh, kuliah untuk yang penting gak nganggur, kuliah yang penting dapat ijazah. Kalau lu punya orang dalam sih nggak ada masalah. Kalau yang punya bisnis bapak lu mah nggak ada masalah. Tapi berapa prioritasnya? Bahkan kita melihat orang-orang yang hebat di luar sana melalui jalur akademik,
effortnya luar biasa. Mereka berusaha lebih keras, lebih giat, waktu istirahatnya lebih sedikit, ya kan? Iya. Untuk memanen sesuatu hal yang mudah di kemudian hari. Karena poinnya adalah anak muda itu cuma punya waktu dan tenaga. Iya. Kalau dia nggak mengorbankan dua hal itu, ya, kedepannya akan susah. Karena terbiasa untuk melakukan hal tersebut gitu kan. Iya. Karena hanya waktu dan tenaga lah yang bisa dia pakai untuk mengejar impiannya di perkuliahan ya. Iya, gitu Mas Wahyu. Jadi skripsi itu bukan momok, itu adalah konsekuensi Anda di final kuliah Anda untuk mendapatkan sebuah gelar sarjana. Begitu. Nah, kalau Anda tidak siap, kalau Anda stres, refleksikan diri dulu. Yeah. Ambil jeda. Jaga jarak. Gitu. Kenapa sih aku stres? Iya. Kenapa aku stres? Kenapa semua ini berjalan tidak semestinya? Iya. Dan tadi fokusnya ke diri sendiri dulu, jangan nyalahin dosen yang susah. Nggak ada hubungannya. Karena ya tadi lagi-lagi karena mahasiswa itu harus punya manajemen diri sendiri gitu loh. Kita nggak bisa nyalahin orang karena hal yang kita perbuat secara pribadi gitu. Nah, sekarang gini, misalnya contoh, dosennya susah ditemuin. Pertanyaannya yang milih dosen itu siapa? Di plotting misalnya. Lu kan bisa ajuin komplain. Iya, bisa ajuin ke akademik. Bu, saya mau ganti. Itu kan problem solving. Negosiasi, itu kan skill, Mas. Benar. Dan skill itu kan ada skill semua dipelajari di awal-awal biasanya. Skill betul. Negosiasi, skill untuk lu bikin tugas kelompok aja. Itu kan ada negosiasi, Mas. Iya. Aku ngerjain ini aja gitu. Pasti kumpulin. Oh enggak, menurut aku bukan itu yang harus ditampilkan. Seharusnya ini yang kita bahas. Negosiasi. Iya. Lu nggak berdinamika, ya jadi ngangong-ngangong juga. Susah. Kemudian menyalahkan alam sekitar, menyalahkan semesta. Nggak bisa. Dosennya susah ditemuin, akademiknya nggak mau ini segala macam. Lu udah nyoba belum? Gitu. Udah nyoba ngomong belum ke bagian akademiknya untuk ganti dosen apa segala macam. Iya, faktanya begini. Misalnya contoh kayak kemarin ada dosennya yang jadi wakil presiden. Nah. Lo iya kan? Iya. Kemudian kan solusinya mahasiswa kan berpikir tuh, wah, ini dosen pembimbing tesisku atau pembimbing skripsiku jadi wakil presiden nih. Ya dia akan mengetahui konsekuensinya bahwa sampai pemilu tidak akan bisa ditemui. Iya. Ya problem solvingnya apa? Dia ajukan ke akademik dengan pernyataan ini ganti dosen. Ada nggak alternatif? Ataupun mungkin misalnya ada pembimbing 1, pembimbing 2 dialihkan. Ya, pembimbing 2-nya. Pembimbing 2-nya kan begitu. Konsultasi dulu sama pembimbing 2. Bu, ini bapak ini jadi wakil presiden. Kira-kira saya gimana ya? Apakah ibu jadi pembimbing pertama saya, mencari pembimbing kedua, atau mencari pembimbing pertama yang lain gantikan? Oh, ini saya kasih memo ke akademik, silahkan kamu ajukan ke akademik. Ya kan? Benar. Itu kan problem solving, memang butuh effort. Iya. Tapi agar masalahmu selesai, agar kebutuhanmu terpenuhi. Benar. Yang banyak sekarang itu adalah masalahnya tidak selesai, kebutuhannya ingin terpenuhi. Nah, itu nggak bisa juga. Nggak bisa dong. Nggak bisa. Harus diselesaikan dulu masalahnya, baru kebutuhan terpenuhi. Betul, itu tuh. Ya, tadi masalahnya seperti apa, itu kan tergantung sudut pandang kita. Benar. Sebagai mahasiswa, sebagai individu. Yeah. Kebutuhannya seperti apa, itu kan kebutuhannya kita, bukan kebutuhan orang lain. Dosennya kan yang bilang kalau misalnya susah ditemuin. Dosennya kan kemudian mengklarifikasi. Iya. Kamu kapan kontak saya? Iya. Kamu saya nggak pernah ada email dari kamu, nggak pernah ada chat dari kamu atau WhatsApp dari kamu gitu. Kok masalah ngomong saya? Plot-twistnya apa coba? Kamu tahu nggak kenapa saya nggak mau nemuin kamu? Revisi terakhir kamu nggak sesuai sama requestan saya. Ayo. Bisa jadi. Ya. Bisa jadi. Karena kita terlalu fokus sama dunia luar. Iya. Jadi kita nggak fokus dengan apa yang kita kerjakan jadinya. Gitu. Dosen itu bukan Tuhan. Kalau saya bilang. Yeah. Anda bisa berdebat. Loh Bu, ini saya sudah kerjakan loh. Pak, ini saya sudah kerjakan. Kalau misalnya memang kamu percaya diri atas kinerja kamu. Ya kan? Itu loh. Berdiskusi dengan dosen, bahkan pun berdebat dengan dosen. Loh, Bu, kemarin Ibu sudah request ini. Ini sama seperti yang saya kerjakan beberapa revision sebelumnya. Kenapa balik lagi, Bu? Iya. Gitu kan? Requestannya ini, sudah saya revisi seperti ini. Kenapa tidak diterima? Dan tahu nggak mindset yang salah lagi dalam perusahaan skripsi? Apa?
mahasiswa itu percaya bahwa dosen tahu segalanya. Ya, nggak gitu juga, gitu loh. Ini kesalahan mindset dalam penulisan skripsi. Benar. Justru dosen itu menjadi coach, menjadi mentor, agar kamu benar-benar tahu dengan apa yang kamu tulis. Iya, karena biasanya dosen itu kadang-kadang itu juga yang tahu skripsi kita tuh bukan dosen, tapi kita sendiri. Iya. Karena juga dosen bingung, ini maksudnya apa, kok kamu ngerjain seperti nah, ini. Nah, pertanyaan-pertanyaan dosen itu sebenarnya itu sedang mensimulasikan analisa berpikir kita. Iya, kenapa kamu ngerjain seperti ini, kenapa nggak kayak gini. Mungkin pasti kan mahasiswa punya alasan-alasan tersendiri kenapa dia memakai hal itu gitu. Karena fenomenanya di lapangan ketika mahasiswa skripsi, dosennya nggak paham, loh bukan itu maksudnya. Iya. Agar kamu mampu menjelaskan. Ya itu juga bisa simulasi untuk pada saat kamu sidang dan kamu ditanyakan sama dosen pengujimu, kamu bisa ngejawab hal tersebut. Ya termasuk misalnya lu mau ngelamar istri lu di depan mertua, calon mertua kan lu harus presentasi diri kamu. Iya. Mau apa yang sudah kamu lakukan, kerjaanmu apa? Lah iya bener kan? Siapa, orang tua siapa? Kan? Iya. Intinya ada semua ini kan simulasi kehidupan yang ini kita dapatkan fasilitasnya di dunia kampus, di dunia universitas. Kita udah komitmen bayar mahal-mahal, nggak dimanfaatin. Ya sama aja bohong kalau fokus kepada gitu. Orang lain bukan ke diri sendiri. Kecewa sama cemburu sama pencapaian orang lain. Rendah sama diri sendiri. Tapi mengevaluasi diri sendiri. Iya kan gitu. Iya benar. Jadi kemana-mana nih Mas Wahyu. Nggak apa-apa, ini menarik soalnya ya itu ya teman-teman data yang namanya kuliah itu apapun yang terjadi, apapun yang dijalani ya emang seperti itu, kehidupan itu emang hal-hal yang relate dengan kehidupan mahasiswa zaman sekarang gitu loh. Bahkan juga zaman-zaman dulu juga hal yang relate gitu loh. Ini sepertinya udah terlalu panjang. Oh iya Mas, udah terlalu jam. Oke teman-teman, mungkin itu dulu untuk episode kali ini. Kita sudah membahas tentang terkait perkuliahan dan bagaimana perkuliahan itu adalah suatu simulasi kehidupan yang akan dijalani semua manusia pada akhirnya. Dan buat teman-teman mahasiswa jangan putus semangat, tetap dijalani, tetap berjuang karena yang namanya skripsi itu pasti akan selesai pada waktunya. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa di episode podcast tatap muka selanjutnya. Assalamualaikum.